Ya, semangat pagi teman-teman semua ya. Selamat bertemu kembali di bagian kedua yang waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang materi bagaimana menyusun karya ya ilmiah dengan metode praktis menyusun karya ilmiah ya dari hasil penelitian atau merupakan laporan hasil penelitian. Mungkin perlu saya tegaskan di sini bahwa saya tidak memberikan materi tentang metodologi secara keilmuan, tapi saya lebih menekankan kepada bagaimana menyusun laporan hasil penelitian. Khusus ini saya peruntukkan kepada teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin agak sedikit kesulitan bagaimana menyusun laporan ya. Karena kadang-kadang laporan dibuat tidak sistematik, misalnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di bagian kedua, saya ingin mencoba juga berbagi ilmu ya untuk bagaimana kita menyusun laporan hasil penelitian. Ya, tentu jangan lupa ya subscribe-nya dari teman-teman semua. Di bagian kedua ini masih di bab 1 tentu karena baru memulai ya. Jadi kalau kemarin di 1.1 saya membahas tentang latar belakang masalah. Nah, kemudian di bagian 1.2 kita akan membahas tentang bagaimana kita menulis identifikasi masalah. Di sini pengertiannya bahwa tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Ya, itu menurut Surya Sumantri ya. Oke, itu mah konsep, tapi saya lebih menekan kepada praktisnya, bagaimana menulis secara praktis identifikasi masalah. Kemarin sudah saya sampaikan di latar belakang bahwa latar belakang itu saya analogikan sebuah bangunan rumah. Rumah itu biasanya banyak masalah-masalah, itu masalah kecil atau masalah besar. Ya, ada mungkin banyak zigzagnya, banyak cecaknya ya begitu, atau mungkin banyak kecoaknya, atau mungkin banyak hal-hal lain, mungkin bocor, genteng bocor dan lain sebagainya. Nah, itu semua kalau kita ingin melakukan perbaikan, maka kita harus identifikasi dulu dari masalah-masalah tadi. Nah, begitu juga dalam penelitian, Anda sudah menulis paling tidak dari 8 paragraf yang saya sampaikan di bagian pertama kemarin, itu mestinya sudah kaya dengan masalah-masalah. Artinya yang kita tulis per setiap paragraf tentu sudah mengandung permasalahan-permasalahan. Nah, oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, kita coba di bagian kedua kita mengidentifikasi masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah adalah tentu masalah terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Ya, fenomena-fenomena apa dari masalah di latar belakang itu yang akan kita teliti. Nah, ya ini konseptual ya. Jadi variabel itu tentu yang kalau kemarin saya contohkan tentang budaya kerja, bahwa budaya kerja itu akan terkait dengan variabel-variabel lain dan kemungkinan ada masalah. Misalnya terkait dengan kinerjanya, dengan budaya kerja yang baik atau yang kurang baik, bagaimana kinerjanya, dan di dalamnya kenapa sampai baik dan tidak baik, itu pasti ada dimensi-dimensi yang mendukung tentang budaya kerja tersebut. Nah, oleh karena itu perlu kita identifikasi. Nah, syarat penulisan dalam identifikasi masalah yang pertama adalah bahwa
identifikasi masalah itu berupa pernyataan atau kalimat negatif. Pernyataan atau kalimat negatif. Jadi kita tidak perlu mendeskripsikan secara panjang ya. Maka perlu di pointer 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi tidak naratif ya. Sebaiknya memang di poin, karena dengan di poin nanti akan ketahuan oh yang terjadi berapa masalah. Tapi seandainya kita tulis secara naratif, deskriptif berupa kalimat-kalimat panjang, kalimat negatifnya mana dan sebagainya, jadi tidak jelas. Oleh karena itu, sekali lagi dalam identifikasi masalah tulis dengan kalimat singkat berupa pernyataan. Nah, pernyataan itu pernyataan yang terkait dengan kalimat negatif. Yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa saya sering menemukan menulis identifikasi masalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Atau 1, 2, 3 poin. Begitu kita membaca ke bawah, rumusan masalah kenapa lebih daripada 5? Sementara tadi diidentifikasi hanya 5. Nah, ini namanya impossible. Masalahnya cuma setelah diidentifikasi cuma 3 atau 5, kok rumusan masalahnya menjadi 6? Nah, kan berarti impossible. Oleh karena itu, saya ingatkan bahwa dalam menulis identifikasi masalah, logikanya atau selanya lebih banyak daripada rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalah itu ada 6, nah, maka identifikasi masalah harus lebih daripada 6. Ya, ini penting ya teman-teman. Dalam menyusun harus sebaiknya seperti itu. Ya, jadi upayakan tentu tidak ngawur ya, identifikasi masalah lebih banyak, tapi banyaknya identifikasi masalah bersumber dari latar belakang. Yang paling kaya berarti harus di latar belakang masalah-masalah itu. Kemudian diidentifikasi, kemudian kita mengerucut, berikutnya menjadi rumusan masalah nantinya. Nah, kalimat negatif tadi apa? Ya, paling tidak ada 3 kata yang terangkai dalam suatu pernyataan. Contoh misalnya, karena kemarin saya mencontohkan budaya kerja, misalnya budaya kerja pada PT Angan Ribut kurang baik. Nah, kurang baik itulah yang dimaksud kata-kata atau rangkaian dari kalimat negatif. Tidak ada kerjasama tim, tidak ada, itu adalah pernyataan negatif. Disiplin karyawan belum, nah, itu artinya kalimat-kalimat negatif. Dan seterusnya, 5, 6, sampai seterusnya. Nah, itu ya kira-kira diidentifikasi masalah. Kemudian setelah kita menulis identifikasi masalah, sekali lagi harus lebih banyak daripada rumusan masalah, maka kita harus membatasi. Tidak mungkin semua masalah-masalah yang ada dalam suatu objek penelitian atau dalam rumah itu banyak masalah kemudian kita perbaiki semua umpamanya. Tidak, tentu kita harus membatasi sesuai dengan kemampuan dan waktu. Jadi peneliti melakukan penelitian harus membatasi karena ruang waktu maupun ruang tenaga dan sebagainya, maka perlu kita batasi ya. Nah, di dalam membatasi atau melakukan batasan masalah ini adalah apa yang harus kita batasi? Artinya membatasi pada fokus penelitian ya, atau pada koridor penelitian. Jadi tentu banyak tadi masalahnya, kita harus membatasi diri fokus pada masalah-masalah yang akan kita teliti, yaitu sesuai dengan variabel yang tadi saya contohkan. Sama tentunya di batasan masalah ini kita tulis poin-poin ya, pointer juga 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, dari poin-poin itu yang sudah biasanya ada 5 paling tidak ya, 5 hal yang kita tulis dalam identifikasi masalah, dalam batasan masalah, maaf, yaitu berupa rumpun ilmunya apa yang akan kita teliti, sesuai nggak dengan bidang ilmu kita ya.
Ya, upayakan yang kita teliti adalah sesuai dengan bidang ilmu kita. Kompetensi kita apa? Karena meneliti kan kita dibekali oleh kompetensi juga, tidak meneliti kita tanpa punya kompetensi. Nah, kalau di bidang saya misalnya di manajemen, nah manajemen itu kita ambil tentang apa gitu. Misalnya manajemen tentang SDM. Nah, ya kita ambil rumpun ilmu SDM, kemudian variabelnya kan tadi seperti budaya kerja dan sebagainya itu adalah applied-nya ya. Kemudian temanya itu adalah setelah rumpun ilmu, maka temanya adalah yang applied kita, yang akan kita lakukan. Budaya kerja, kerja sama tim, misalnya kinerja, seperti itu ya. Ya, kemudian ya variabelnya seperti saya sebutkan tadi dan tempat biasanya ya, tempatnya di mana, metodenya seperti apa, metodenya pakai apa, karena biasanya ada yang menuliskan di metode itu deskriptif kuantitatif. Nah, iya deskriptif kuantitatif. Kemudian ditambah deskriptif kuantitatif dan asosiatif misalnya. Nah, itu kurang jelas. Ya, mungkin deskriptif kuantitatif jelas, tapi asosiatifnya dengan apa? Ya, metodenya itu diperjelas dengan apa misalnya tuh misalnya dengan menggunakan regresi, menggunakan PET analisis, menggunakan SEM atau dan lain-lain ya. Jadi itu harus diperjelas di metode. Kadang-kadang juga ada yang salah teman-teman, metodenya dengan SPSS ya, jangan salah ya. SPSS itu tool ya, alat untuk menganalisis, jadi perlu disebutkan, tetapi SPSS adalah sebagai alat ya. Ya, ini mungkin yang perlu diingat juga oleh teman-teman. Syarat penulisan tadi sudah saya sampaikan ya, rumpun ilmu, variabel, tempat, metode, dan sebagainya. Ya, contoh misalnya contoh batasan masalah. 1. Penelitian dalam bidang ilmu manajemen. Temanya tadi pengaruh bla 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 dan seterusnya ya. Kalau pakai pengaruh berarti kuantitatif, tapi kalau misalnya analisis efektivitas kerjasama tim, nah itu berarti karena di situ ada variabel mandiri, berarti biasanya itu kualitatif. Ya, contoh seperti itu contohnya. Nah, kemudian poin ketiga, pelaksanaan penelitian dilaksanakan di PT Angan Ribut Jalan apa dan sebagainya. Kemudian metodenya jelaskan, deskriptif, verifikatif. Verifikatifnya dengan PET analisis. Nah, kalau misalnya studi kasus, nah itu biasanya kualitatif. Makanya dalam judul kalau kuanti biasanya di sana kalimatnya pada PT Angin Ribut. Kalau mau pakai studi saja, tapi jangan pakai studi kasus. Tapi kalau judulnya saja sudah pakai studi kasus, biasanya itu kualitatif. Ya, itu jadi tergantung teman-teman mau pilih kuanti atau kuali. Ya. Nah, kalau misalnya di kuanti alat analisisnya SPSS. Nah, kalau misalnya di kualitatif dengan melakukan wawancara atau snowball system. Nah, snowball system itu adalah ibarat salju ya. Jadi salju itu semakin bergulir ya. Bola salju lah ya. Bola salju semakin bergulir semakin besar. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih mendalam, artinya kualitatif lebih melakukan wawancara secara mendalam. Nah, itu contoh dari batasan masalah ya, minimal ada 5. Oke, mungkin di bagian kedua teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian tentu di bagian ketiga nanti saya akan bahas tentang rumusan masalah dan tujuan ya. Yang kadang-kadang juga nanti perlu juga kita perjelas antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Baik teman-teman, semangat pagi ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan kenapa saya sampaikan semangat pagi ya, kita sama-sama menyadari ya, biasanya dalam berkarya, beraktivitas
itu akan lebih bersemangat kalau dimulai dari pagi. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di sesi ketiga. Sekali lagi, mudah-mudahan saya berbagi ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa kalau misalnya ada hal yang perlu dikonsultasikan, silakan Anda hubungi dengan nomor yang sudah saya sampaikan, saya tulis di sini. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.